Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Eka Rewati Giawa, NPM 202100012, kelas PSM 2001, mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer, dosen Iksan Fariduri MSI. Baik, pada prestasi kali ini kami akan membahas tentang pengertian arsitektur komputer, sejarah pembagian arsitektur komputer. Masuk kita pada pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Unit kendali atau kontrol unit. 2. Unit aritmatika dan logika atau ALU. 3. Memori. 4. Output. Masuk kita pada perkembangan komputer. Perkembangan komputer pada generasi pertama menggunakan tabung vakum dimulai pada tahun 1946 sampai 1959. Lanjut, generasi kedua menggunakan transistor dimulai pada tahun 1959 sampai tahun 1665. Lanjut pada generasi ketiga, yaitu menggunakan integrated circuits dimulai pada tahun 1965 sampai 1971. Lanjut pada generasi keempat ini, yaitu menggunakan mikroprosesor dimulai pada tahun 1971 sampai sekarang. Generasi kelima ini menggunakan artificial intelligence sekarang atau masa depan. Masuk kita pada konfigurasi IBM 7094. Komputer ini diluncurkan tahun 1962. Kemajuan IBM 7094 adalah adanya Instruction Backup Register IBR yang berfungsi merefresh instruksi berikutnya. Efeknya, komputer akan lebih cepat prosesnya. Unit kontrol mengambil 2 word yang kedampingan dari memori untuk sebuah pengambilan instruksi, kecuali bila terjadi percabangan. Kemajuan IBM 7094 lainnya adalah adanya multiplexer untuk multiplex data channel saluran data. Multiplex berfungsi sebagai central switch data yang akan diproses dan dalam CPU. Masuk kita pada struktur komputer IaaS. Ini gambarnya. Struktur komputer IaaS dibagi menjadi 4, yaitu 1. Memori utama. 2. Aritmatik logi unit atau ALU. 4. Kontrol unit untuk 4 I/O. Lanjut pada struktur bus PDP-8. Pada tahun yang sama, saat IBM mengeluarkan sistem 360 DC meluncurkan DC PDP-8. Komputer ini memiliki keunggulan bentuknya yang kecil sehingga sangat fleksibel digunakan. PDP-8 juga memiliki varian-varian yang modelnya sama dengan IBM. Sistem 360 untuk menyesuaikan kebutuhan pelanggannya. Dengan hadirnya PDP-8 ini membawa DC sebagai perusahaan menyerupai komputer mini terbesar, membawa DC sebagai pabrik komputer terbesar kedua setelah IBM. Arsitektur PDP-8 sangat berbeda dengan
IBM, terutama bagian sistem bus. Pada komputer ini menggunakan Omnibus System. Sistem ini terdiri atas 96 buah lintasan sinyal yang terpisah yang digunakan untuk membawa sinyal kontrol, alamat maupun data. Karena semua komponen menggunakan jalur bus ini, maka penggunaannya dikontrol oleh CPU. Arsitektur bus seperti PDP-8 ini nantinya digunakan oleh komputer-komputer modern selanjutnya. Struktur bus PDP-8 terlihat pada gambar berikut. Diagram alun. Alun adalah salah satu komponen CPU yang berfungsi menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah dari otak komputer, yakni CPU itu terdiri sendiri. Sesuai dengan namanya, perangkat ini lebih berkonsentrasi kepada fungsi aritmatika dan fungsi logika. Lanjut pada Central Processing Unit atau CPU. Pengertian CPU. CPU merupakan perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data di perangkat lunak. Fungsi CPU. Fungsi CPU adalah menjalankan proses programan yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Masuk pada memori. Definisi memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program dan data-data disimpan. Spesifikasi memori yaitu 1. RAM atau Random Access Memory, ROM, RAID atau ROM RAID Online Memory. 3. SRAM, 4. DRAM, 5. SDRAM, 6. CMOS, 7. DIMM, 8. cache memori. Masuk kita pada judul pin sinyal kemasan memori ataupun pengemasan pin. Merupakan keping 8 bit yang diorganisasi sebagai 1M×8. Dalam kasus ini, organisasi dianggap sebagai kemasan 1 word per keping. Kemasan terdiri dari 32 pin yang merupakan salah satu kemasan keping standar pin. Pin tersebut mendukung saluran-saluran sinyal berikutnya. Organisasi cache difungsikan mempercepat kerja memori sehingga mendekati kecepatan prosesor. Masuk kita pada bahasa Ansible. Bahasa Ansible adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi, misalnya bahasa C, C++, Pascal, Turbo, Basic, Java, dan sebagainya. Masuk kita pada modul I/O. Modul I/O merupakan peralatan antarmuka interfase bagi sistem bus atau sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Masuk kita pada algoritma penjadwalan proses, yaitu 1. Phase Confess, 2. Job Phase, 3. Priority